Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam sunnah yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat. Baru malam ke-9. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Puja-puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menjadikan bulan-bulan yang sangat istimewa buat kita semua, terutama Ramadan Karim. Mudah-mudahan kita semua bisa melampaui Ramadan ini dengan menjalani beberapa ujian, beberapa evaluasi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita ditempa menjadi manusia yang lebih sempurna ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Terkirim salawat salam tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat. Insyaallah juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah memasuki hari yang ke harinya ya. Saya nggak bisa menyalahkan, ada yang 9, ada yang 10. Makanya benar omongan guru kita kemarin waktu ngobrol-ngobrol sama guru kita semua Ustaz Wawan. Jadi kata beliau, alhamdulillah coba di Indonesia doang yang setiap malamnya malam Lailatul Qadar. Betul kan? Setiap malamnya cuma di Indonesia. Kok bisa Ustaz? Betul. Karena kenapa? Muhammadiyah melaksanakan puasa hari Senin. Sedangkan Nahdlatul Ulama hari Selasa. Jadi setiap malam ketika Muhammadiyah malam pertama, ya kan, besoknya malam kedua, kita baru malam pertama. Jadi ini malam keberapa? Ke-9. Ya kan? Nah, malam ini Muhammadiyah ganjil nih. Genap, malam ke-10. Besoknya Muhammadiyah malam ke-11. Kita genap. Jadi ganjil lagi nggak? Ganjil lagi, insya Allah. Cuma di Indonesia doang yang malamnya ganjil terus. Mudah-mudahan insya Allah Lailatul Qadar terus di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan. Apa sih yang kita harapkan ketika kita berpuasa sebulan penuh, menjalankan segala rangkaian amaliyah ibadah, terutama menjalani rukun Islam? Di Ramadan ini rukun Islam hampir semuanya kita laluin, kecuali yang satu. Baca 2 kalimat syahadat, jalankan sholat, yang memang bukan cuma kewajiban doang, sholat wajib doang, sholat fardu doang, tapi sholat sunnah rawatib, sholat witir, yang tidak pernah atau jarang sekali kita lakukan. Sholat tarawih, sholat sunnah yang lainnya, zakat, puasa. Apa yang kita harapkan? Apa yang diharapkan coba Bapak Ibu? Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Pahala. Pahala cuman bonusnya surga. Surga ciptaan siapa? Surga pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita mulai dari saat ini.
seperti doa yang sering kita panjatkan ba'da tarawih ataupun sebelum berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasannya tidak Tuhan selain Allah. Astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah. Nas'aluka ridhoka, kami memohon kepada Engkau ya Allah, ridhoka, ridhomu, wal jannah, dan surgamu, min sakhatika wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min sakhatika wan nar, dari seluruh azab api neraka. Ini yang kita minta, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ridho, insya Allah jamaah kita mau melakukan apa aja enak. Kita mau berbuat apa aja, kita mau minta apa aja sama Allah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis, al jannatu illa mustaqatan ila arba'at. Surga nih yang dikatakan makhluk Allah merindukan 4 golongan. Berapa golongan, Pak? Ini ada ibunya, ada jamaah ibu. Ada. Bu. Ya alhamdulillah, kirain udah gak nyaut. Ya. Surga yang dikatakan makhluknya Allah merindukan 4 golongan. Yang pertama apa? Liqiraatil Quran, orang yang selalu senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, wa hifdzul lisan, orang yang selalu menjaga lidahnya. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan orang makan yang kelaparan atau memberikan buka puasa. Yang terakhir, was-shaimina ramadhana imanan wa ihtisaban, orang yang memberikan orang yang berpuasa kepada Allah tanpa perhitungan, penuh keimanan kepada Allah Subhanahu. Yang pertama orang dinantikan masuk surga apa? Liqiraatul Quran. Nah, makanya jangan lupa nih Ramadan, Qurannya dibaca, bukan buat buat pajangan. Yang kita sedih lagi apa? Ya Allah, nikah maharnya seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Sholatnya alhamdulillah ada, walaupun ya Al-Quran dibaca, alhamdulillah dibaca, walaupun cuma sekedar baca Yasin setiap malam Jumat, alhamdulillah dibaca. Jangan jadikan pajangan itu Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, liqiraatil Quran, untuk orang-orang yang membaca Quran ada ciri yang dikatakan Rasulullah, ada ciri secara khusus. Cirinya apa? Yang pertama, ketika orang mukmin, orang yang beriman, ketika dia membaca Al-Quran, kata Rasulullah, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Di akhirat nanti, di akhirat kelak udah wangi itu orang mukmin. Ketika dimakan juga seperti ungkapannya seperti itu. Ketika dimakan pun makanannya lezat. Seperti apa yang enak ya? Udah wangi, dimakannya enak. Duren, tukang duren. Ya, duren begitu nggak? Atau buah-buah yang lain, ya, diperumpamakan oleh Rasulullah seperti itu. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Udah wangi, dimakannya enak. Terus kemudian bagaimana, Ustaz? Ketika ada orang mukmin tapi dia nggak baca Al-Quran, masih ada rihuha murrun wa ta'muha tayyibun. Wanginya nggak wangi apa-apa, wanginya jelek lah. Tapi ketika ditanya dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'muha tayyibun, ketika dimakan pun masih enak. Ketika dibelek pun masih ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada lagi 2 golongan, apa aja? Orang munafik yang baca Quran bagaimana?
rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Rihuha, wanginya sih enak. Itu orang munafik. Orang munafik baca Quran, wanginya enak. Itu merdu amat itu orang baca Quran ini, masya Allah, sampai nangis-nangis itu orang. Rupanya itu orang munafik. Tetap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'muha murrun, tetap aja dibelek, tetap aja gak ada keimanan sama Allah dan Rasulnya. Bagaimana dengan golongan yang terakhir? Ini udah parah, asfala safilin. Bagaimana dengan orang munafik, udah munafik dia kagak baca Quran? Rihuha murrun wa ta'muha murrun. Dia diperumpamakan kata Rasulullah seperti apa? Udah buahnya busuk, ya, udah baunya nggak enak, buahnya busuk dimakannya. Itu ungkapannya seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua golongan itu. Ya, kita dihindarkan, malah kita berdoa sama Allah, memohon pada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang dinantikan dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Wahifdzil lisan, jaga lidah. Menjaga lidah itu puasa yang khusus wal khusus, kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, puasa khusus wal khusus itu seperti bagaimana? Puasa khusus wal khusus bukan cuma kita hanya menjaga haus, lapar, dahaga. Bukan cuma itu yang kita jaga, melainkan kita harus menjaga semua mulut kita, kuping kita, ya, indera penciuman kita dan sebagainya macamnya, semua panca indera kita harus kita jaga, ikut dan turut berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita niatin, jaga semuanya anggota tubuh kita. Itu dari yang dikatakan puasa khusus wal khusus, supaya kita bisa ditempa menjadi manusia yang lebih takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud hati ingin berlanjut, ya, tapi apa daya, waktu yang tidak memungkinkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.